Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farla Seviani Adaming. Di sini saya bersama rekan-rekan saya. Di sini saya bersama Inesha Agustina dan FX Prabandaru. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengkajian kami terhadap pengkajian terhadap lansia. Baik, untuk identitas klien di sini, nama pasien adalah Tuan P dengan usia 65 tahun, alamat Bantul, Yogyakarta, jenis kelamin laki-laki, suku Jawa, agama Kristen, pendidikan SMA, dan status perkawinan adalah menikah. Nah, di sini yang kami tampilkan adalah pengkajian fokus dari pengkajian terhadap lansia ini. Nah, kita langsung masuk saja ke pengkajian fokus. Di sini ada data fokus yang dimana data subjektifnya adalah pasien mengatakan mengalami kesulitan saat berjalan. Kemudian pasien juga mengatakan bahwa kondisinya tersebut sudah sejak lahir. Untuk data objektifnya yang kami kaji itu gaya berjalan pasien tampak tidak seimbang. Kemudian kaki kanan terlihat diseret ketika berjalan. Nah, setelah kami melakukan pengkajian Morse-Val Scale, itu menunjukkan skor 30 yang menandakan pasien beresiko jatuh rendah. Kemudian, untuk hasil pengkajian kekuatan otot didapatkan untuk ekstremitas atas kanan dan kiri itu kekuatan otot masih normal dengan angka 5. Kemudian untuk ekstremitas bawah dengan kaki kanan itu 3, kekuatan ototnya 3, sedangkan bagian kiri masih normal dengan angka 5. Nah, kita masuk ke analisis data yang dimana data subjektifnya pasien mengatakan mengalami kesulitan saat berjalan, kemudian pasien mengatakan bahwa kondisinya tersebut sejak dari lahir. Untuk data objektifnya yaitu gaya berjalan pasien tampak tidak seimbang atau diseret. Hasil pengkajian Morse-Val Scale atau MFS menunjukkan skor 30 yang artinya pasien beresiko jatuh rendah. Kemudian untuk hasil kekuatan otot terdapat kelemahan otot di bagian ekstremitas bawah sebelah kanan. Untuk masalahnya sendiri yaitu hambatan mobilitas fisik dengan domain 4, kelas 2 dengan kode diagnosis 00085. Untuk etiologinya yaitu gangguan muskuloskeletal. Kemudian untuk diagnosa yang kami angkat itu hanya satu, yaitu hambatan mobilitas fisik itu berkaitan dengan gangguan muskuloskeletal, yang dimana gangguan muskuloskeletal ini karena akibat gangguan pada kaki atau bisa dibilang cacat dari sejak lahir. Kemudian di sini untuk rencana keperawatannya di bagian NOC itu diharapkan masalah kesehatan pasien tidak mengalami perburukan kondisi dengan kriteria hasil. Yang pertama pergerakan dengan label 0208. Kemudian yang pertama itu keseimbangan dipertahankan pada sedikit terganggu. Kemudian cara berjalan dipertahankan pada sedikit terganggu. Kemudian gerakan otot dipertahankan pada sedikit terganggu. Gerakan sendi dipertahankan pada sedikit terganggu, kemudian berjalan dipertahankan pada sedikit terganggu, serta bergerak dengan mudah dipertahankan pada sedikit terganggu. Kemudian untuk yang kedua yaitu penampilan mekanik tubuh 1616. Yang dimana yang pertama menggunakan postur tubuh yang benar dipertahankan pada sering menunjukkan, kemudian mempertahankan kekuatan otot dipertahankan pada sering menunjukkan, kemudian mempertahankan fleksibilitas sendi dipertahankan pada sering menunjukkan, dan menggunakan mekanika tubuh yang tepat dipertahankan pada sering menunjukkan. Nah, untuk NOC yang kita angkat yaitu pencegahan jatuh dengan label 6490, yang dimana pertama identifikasi perilaku dan faktor yang mempengaruhi resiko jatuh. Yang kedua, identifikasi karakteristik dari lingkungan yang mungkin meningkatkan resiko jatuh. Yang ketiga, monitor gaya berjalan, keseimbangan, dan kecepatan. Yang keempat, itu
berbagi dengan pasien terkait hal observasi pada gaya berjalan dan pergerakan. Kemudian, ajarkan pasien bagaimana jika jatuh untuk meminimalkan cedera. Kemudian, sarankan menggunakan alas kaki yang aman. Yang ke-9, itu lakukan program latihan fisik rutin meliputi berjalan. Nah, kemudian yang terakhir itu ada ajarkan mohon maaf untuk bagian H ini ternyata ada kesalahan dalam PPT. Kita lanjut saja. Oke, itu tadi adalah pengkajian kami terhadap Tuan N dengan usia 65 tahun, yang dimana dalam pengkajian ini kami hanya mendapatkan masalah mengenai resiko jatuh atau hambatan mobilitas fisik yang terdapat pada pasien. Untuk masalah kesehatan lainnya masih normal, dan yang terdapat masalah itu hanya pada bagian ekstremitas kanan bawah, yang dimana itu sudah memang ada sejak lahir. Makanya kami mengambil kami mengambil hambatan mobilitas fisik dengan kondisi terkait, yaitu gangguan muskuloskeletal. Baik, mungkin hanya itu presentasi hasil pengkajian kami terhadap lansia Tuan N. Mungkin jika teman-teman ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.